Shalom, puji Tuhan. Kita dapat bertemu kembali dalam pelatihan CMT Role Certification. Dan pada saat ini kita berada di modul Adventurer Secretary and Treasurer Certification dengan modul FINA 101 dengan judul Introduction to Budgeting. Baik, sebelum kita mulai, tentunya kita akan mengundang Roh Kudus boleh hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Bapa di surga, pada saat ini kami siap untuk mempelajari akan materi dari Adventurer, Sekretaris, dan Bendahara. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami pada saat ini. Berkati kami yang mengikuti kelas ini, berikan kuasa, hikmat, akabudi dari surga, supaya kami dapat boleh memahami dan boleh dapat kami aplikasikan di dalam klub kami masing-masing, dan boleh menjadi berkat bagi adik-adik dan jemaat setempat. Berkati hamba-Mu, kiranya Engkau selalu memberkati, memberikan kuasa dari dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, biasa pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya boleh memperkenalkan saya sebagai materi pada saat ini. Baik, nama saya adalah Roy Marpaung dan menikah dengan Matilda Kalumbang dan memiliki seorang anak perempuan berumur 7 tahun. Asal klub saya dari jemaat Klub Pathfinder dan Jemaat Agape Balikpapan, daerah Kalimantan kawasan Timur. Jabatan pelayanan tahun ini tahun 2022 sebagai Direktur Master Guide Club di Agape dan sebagai Koordinator Kurikulum daerah Kalimantan kawasan Timur dan Koordinator Kurikulum dan Kepahaman di Agape Club. Dan ini sedikit profil pelatihan dan pelayanan yang saya lakukan selama ini. Saya dilantik di Master Guide di UNAI tahun 2001 dan sempat melayani dari 2001 sampai 2004 pada saat di UNAI dan melayani kembali di Agape sebagai pembina dan wadir Pathfinder tahun 2018 dan menjadi Direktur Pathfinder Agape sejak 2019 sampai 2021. Tahun ini dipercayakan menjadi Direktur Master Guide Club, Agape Club, dan pelatihan-pelatihan yang saya telah ikuti pada saat ini, sejauh ini, yaitu EYMT, BST Pathfinder dari DKI Conference pada Agustus 2020, dan sebagai instruktur PBSTC EYMT DKKT sejak 2018 sampai 2021, dan mengikuti pelatihan EYMT Pathfinder Director Certification dari Uni Indonesia Kawasan Timur November 2020 sampai September 2021. Dan saya mengikuti EYMT BST Adventurer dari Uni Indonesia Kawasan Timur pada Januari 2022. Dan saya tepat menambah sedikit wawasan mengenai TLT, Teen Leadership Training for Mentor, dari North America Divisi pada Februari 2022, dan mengambil Teen Leadership Training for Instructor dari North American Division pada Februari 2022 juga. Dan mengikuti CMT, EYMT, Pathfinder Instructor Certification dari Uni Indonesia Kawasan Timur. Dan saat ini masih dalam proses penyelesaian portofolio yang mungkin minggu depan akan mereview portofolionya. Dan mengikuti Trainer Refresher Session dari SSD pada April 2022 dan sempat terlibat sebagai instruktur dalam TOT, Train of Trainer, Aku Tangguh Inisiatif, Uni Indonesia Kawasan Barat, April 2022. Dan pada Mei lalu mengikuti CMT, BST, Uni Indonesia Kawasan Barat. Baik, modul pembahasan pada saat ini adalah Adventurer Secretariat Treasurer, modul FINA 101. Waktu kegiatan yang akan kita lakukan kurang lebih 90 menit. Waktu kelas mandiri sekitar 30 menit. Waktu pertemuan langsung secara Zoom ada 60 menit. Dan akan melakukan fieldwork kurang lebih 10 sampai 12 bulan. Sumber referensi yang saya pergunakan untuk materi tersebut dari Adventurer Administrative Manual,
dari General Conference Youth Ministry Department tahun 2022, Adventurer Administrative Manual General Conference Youth Ministry Department 2004, Adventurer Director Manual GC Youth Ministry Department, dan Adventist Youth Ministry Training Secretary and Treasurer Resource for Presenter dari North America Division tahun 2020. Sebelum kita masuk ke dalam pemateri, mungkin ini ada satu nasihat di dalam peraturan jemaat di halaman 142 yang revisi ke-19 berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang terlibat di dalam pekerjaan yang berhubungan dengan anak-anak belum dewasa harus memenuhi syarat dan standar resmi gereja, seperti pedoman dasar dan sertifikasi. Para pemimpin jemaat setempat harus berkonsultasi dengan konferensi yang akan menentukan dan menasihatkan pedoman dasar dan sertifikasi apa yang tersedia dan atau diwajibkan. Jadi, puji Tuhan, kakak-kakak memiliki tanggung jawab sebagai sekretaris dan bendahara, baik di tahun ini ataupun di tahun yang akan datang, telah mengikuti pelatihan tersebut untuk dapat menambah wawasan kita. Workshop objektifnya, workshop ini akan memaparkan garis besar pembuatan budget klub. Setelah mengikuti pelatihan ini, serta diharapkan mampu untuk berfokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan anggaran dana klub, sumber dana, dan pengeluaran. Kita akan belajar cara menentukan sumber pendapatan dan bagaimana merencanakan pengeluaran. Ini akan mencakup diskusi tentang opsi pemrograman yang mempengaruhi anggaran klub kita, seperti menyewa tenda untuk kegiatan outdoor, memfasilitasi seragam, baik itu untuk Pathfinder maupun Adventurer, menggunakan sistem iuran, bayar sesuai pemakaian, didanai sendiri, secara penganggaran tahunan untuk menghadiri kegiatan gereja dan acara daerah ataupun konferensi maupun uni. Audiens yang mengikuti pelatihan ini boleh direktur, wakil direktur, dan sekretaris dan bendahara klub Adventurer, calon-calon direktur, wakil direktur, dan sekretaris bendahara klub Adventurer, dan tentunya yang sudah mengikuti atau menyelesaikan pelatihan Basic Staff Training Adventurer. Membuat anggaran adalah cara yang baik untuk merencanakan kemana uang akan digunakan. Anggaran dapat memudahkan untuk menjalankan kegiatan di klub. Klub yang tidak memiliki anggaran akan menghadapi kendala di dalam menjalankan program-program di klub. Jadi bila mana kita membuat suatu program, tentu kita harus merencanakan terlebih dahulu, dan di setiap program yang akan kita buat tentu memiliki budget atau dana yang akan dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebelum kita masuk lagi ke modul materi kita, saya ingin menyampaikan sedikit tugas daripada bendahara klub dari manual Adventurer yang berbunyi sebagai berikut: mengumpulkan dan membuat laporan sumber pemasukan seperti iuran klub, persembahan khusus Adventurer, sumbangan orang tua, pembina maupun sponsor, kegiatan mencari dana, kegiatan berkemah, dan kunjungan pelayanan klub. Memberikan setiap dana kepada bendahara gereja untuk disimpan dan bisa diambil kembali untuk menjadi kebutuhan operasional klub. Memberikan laporan secara akurat baik dari pemasukan dan pengeluaran, melis setiap laporan keuangan masuk dan keluar, dan menjelaskan secara singkat pengeluaran yang digunakan pada laporan dana yang dipergunakan. Menyimpan semua nota-nota pengeluaran maupun tagihan dan disimpan sesuai dengan laporan bulanan dan difailkan. Memiliki buku laporan keuangan, setiap nota ataupun tagihan yang dicek dan dilaporkan kepada direktur, boleh kepada bendahara gereja, boleh kepada ekskom dan ke majelis jemaat jika diminta. Setiap dana yang dikeluarkan dan dilaporkan kepada anggota ekskom Adventurer melalui direktur klub atau kepada siapapun yang diberikan kewenangan, dan pastikan setiap laporan yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan. Meminta dana dari bendahara jemaat untuk peti cash klub. Bila akan mencari dana untuk suatu proyek kegiatan, pastikan memberikan laporan dana sesuai jumlah yang didapat. Menjaga setiap laporan dana yang didapati dari pencarian dana yang diberikan kepada Adventurer, dan menjaga setiap item barang yang ada. Meminta dana untuk kebutuhan seragam atau barang-barang yang akan dibayar dari bendahara jemaat, ini jika kita memiliki dana untuk
memfasilitasi akan adik-adik kita untuk membuat seragam. Pastikan setiap pengeluaran memiliki nota pembayaran dan disimpan di setiap nota pengeluaran. Budgeting. Setiap staf adventurer klub harus mempersiapkan dan berani mengadopsi agar setiap pengeluaran dan pemasukan seimbang yang menunjukkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran dari klub program klub adventurer yang direncanakan pada awal tahun untuk program 1 tahun kegiatan. Dan budget tersebut harus mendapatkan persetujuan dari majelis jemaat dan tentunya melalui konferensi jemaat pada awal tahun. Dalam Lukas 14 ayat 28 berbunyi, sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Oleh karena itu, pentingnya seorang direktur, pentingnya staf untuk membuat suatu program dan membudgetkan akan dana-dana tersebut sesuai dengan kebutuhan daripada kegiatan-kegiatan yang akan kita buat. Dan pastikan bila mana dana tidak tercukup, kita harus menyesuaikan dengan keadaan-keadaan di klub. Definisi daripada budget, membuat anggaran adalah cara yang baik untuk merencanakan kemana uang akan digunakan. Anggaran dapat memudahkan untuk menjalankan kegiatan klub. Merencanakan penganggaran dana akan membantu kita untuk mencapai akan tujuan klub baik secara fundamental, spiritual, dan keuangan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan di dalam membuat budget. Ini adalah beberapa cara membuat anggaran. Sebelum kita membuat suatu program, kita lihat dahulu akan kebutuhan dana-dana yang akan kita gunakan. Mulai dari menghitung keuangan klub. Contohnya ini di luar daripada budget jemaat yang kita buat, ada yuran, atau ada fundraising atau cari dana, dan tentunya ada dari jemaat ataupun dari program yang telah kita buat. Buatlah daftar pengeluaran, kegiatan klub, kelas kepahaman, pembelian inventory klub, dan pembelian award dan pelantikan. Tentu ini semua kita harus masukkan di dalam budget kita, supaya ini boleh kita fasilitasi untuk kebutuhan akan adik-adik kita. Dan tentunya setiap kegiatan yang kita buat tentu memiliki dana supaya kegiatan tersebut dapat berjalan. Tentukan mana biaya yang harus dikeluarkan dan mana yang bersifat opsional. Tentu kita harus melihat mana yang menjadi penting dan mana yang masih dilihat tidak terlalu penting, dan inilah makanya kita buat opsional. Biar dana kita tetap balance di dalam menjalankan kegiatan di dalam klub kita. Tentukan biaya bulanan yang dibutuhkan klub. Ini contohnya seperti jika kita punya kegiatan rutin setiap bulan di luar daripada dana program yang kita budgetkan, tentunya kita akan membutuhkan biaya bulanan. Apa saja itu, mungkin seperti kelas kepahaman yang akan kita buat, mungkin membutuhkan biaya, baik itu peralatan ataupun membutuhkan sarapan buat adik-adik kita. Tentunya ini menjadi budget biaya bulanan untuk di klub kita. Dan tentunya melakukan penyesuaian supaya kita bisa melihat mana yang terpenting, mana yang masih bisa ditunda. Menentukan tujuan untuk tahun ini. Jadi sebelum kita membuat budget, tentu kita harus melihat berapa jumlah adik-adik kita di dalam klub kita. Dan melalui jumlah tersebut, kita bisa dapat melihat berapa yuran akan kita gunakan. Dan tentu dari yuran tersebut, kita bisa melihat berapa jumlah yang akan kita dapatin kurang lebih selama kegiatan 1 tahun. Normalnya di jemaat mungkin ada yang 9 bulan kelas, ada yang 10 bulan, atau ada yang 11 bulan, ataupun ada yang sampai 12 bulan. Nah, kita bisa melihat dari dana tersebut, berapa jumlah yang akan terkumpul untuk memfasilitasi kegiatan kita. Dan acara yang harus dihadiri, lihat program dari uni, conference daerah, ataupun kita lihat juga program dari jemaat kita. Acara-acara yang perlu dihadiri, tentunya kita harus melihat program terlebih dahulu dari higher organisasi kita. Dan baru kita sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan menjadi kebutuhan klub. Awards dan penghargaan untuk diselesaikan. Nah, sebelum kita melihat membuat budget, tentu kita harus melihat kurikulum. Kenapa saya katakan kurikulum? Tentunya di setiap kelas memiliki tuntutan-tuntutan yang berbeda. Nah, dari sinilah kita bisa melihat kurikulum kepahaman apa yang akan kita buat di dalam setiap kelas tersebut. Nah, dari sini kita akan melihat berapa jumlah yang harus kita gunakan untuk membeli kepahaman. Dan tentunya ada PIN dari setiap kelas yang harus difasilitasi ataupun kembali kepada jemaat. Rencana pengeluaran tahunan yang akan dianggarkan.
Contohnya seperti pemesanan award atau tanda kepahaman, kegiatan klub, tentu kita harus membuat program, bukan hanya mengacu dari program uni saja atau program daerah. Tentu ke klub ini untuk maju harus memiliki kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani yang dapat memajukan dan mengembangkan kerohanian akan adik-adik kita. Dan ada karya wisata, contohnya bisa kita lakukan ini seperti kelas di alam, ataupun mengunjungi pemadam kebakaran, atau kebun binatang, atau mungkin planetarium. Nah, tentunya ini dilihat dari kebutuhan klub ya. Kalau kami di Balikpapan ya tidak ada kebun binatang dan tidak ada planetarium, sehingga kami tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi buat kakak-kakak yang mungkin di Pulau Jawa, ada tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat wisata, karya wisata bagi adik-adik kita. Acara penerimaan dan pembukaan kelas, tentunya ini ada sedikit biaya yang akan kita gunakan, contohnya dengan spanduk atau dengan snack yang akan kita berikan di selesai acara penerimaan, dan tentunya ini kita harus lihatkan berapa budget yang kita anggarkan. Dan acara conference atau perkemahan klub area, baik itu dari conference punya daerah ataupun distrik yang mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dibuat. Nah, tentunya kita harus memasukkan kegiatan tersebut. Hari petualangan yang menyenangkan, tentunya seperti hiking kita bisa buat, ataupun mungkin seperti acara pestari, pesta rohani sehari, dengan kegiatan tersebut di suatu tempat atau lokasi yang cukup memfasilitasi adik-adik kita supaya kita bisa buat kegiatan-kegiatan, ataupun pada saat Adventurer Day. Dan hari penghargaan, nah ini juga boleh kita berikan jika kita memiliki visi dan misi. Nah, ini saya lakukan waktu tahun lalu, karena di manual juga ada disampaikan sebagai Pathfinder Excellent Award. Nah, tentu kita juga bisa membuat ini jika kita mau, Adventure Excellent Award, penghargaan buat adik-adik kita yang terbaik. Nah, mungkin kita bisa lihat melalui dari absennya, ataupun dari tugas-tugasnya, maupun dari ketertiban, nah, datang tepat waktu. Nah, kita bisa memberikan penghargaan kepada adik-adik kita. Dan tentunya ada acara pelantikan. Nah, ini suatu kebanggaan buat adik-adik bila mana mereka telah menyelesaikan tuntutan-tuntutan jurnal daripada buku panduan mereka, dari baik itu early bird ataupun sampai tangan penolong. Nah, mereka akan merasa bahagia, senang bila mana mereka menyelesaikan dan mendapatkan PIN. Dan tentunya jika jemaat memiliki dana lebih, kita juga bisa memfasilitasi seragam, ya, atau mungkin dari full dari jemaat, atau ada subsidi silang dari orang tua. Nah, itu tinggal tergantung daripada kebutuhan daripada klub kita. Dan tentunya ada pelatihan. Pelatihan ini tentunya bisa kita berikan kepada kakak-kakak Master Guide yang aktif di Adventurer. Seperti saat ini ada pelatihan yang kita buat dari Uni, CMT, dan Role Certification. Tentu akan ada biaya, walaupun hanya kecil, seperti PIN yang harus kita beli jika kita mau untuk beli PIN tersebut. Dan misalnya di level daerah, nanti akan dibuat pada tahun depan, ya tentu akan ada biaya-biaya juga. Nah, kakak-kakak bisa masukkan di dalam biaya pelatihan tersebut budget berapa yang akan kakak gunakan, dan melihat berapa sumber daya daripada kakak-kakak Master Guide di Adventurer Club lokal kita. Dan ini rencanakan dan perhatikan rencana kerja. Tentunya kita harus memperhatikan rencana kerja kita per triwulan dan tahunan. Karena ini akan sangat mempengaruhi kegiatan kita jika kita sebagai sekben atau sebagai direktur tidak terlalu aware terhadap rencana kerja kita, sehingga pada saat di majelis pun kita terabaikan. Jadi perlu dibuat juga jadwal yang pasti, atau dibuatkan hari tanggal yang sudah ditentukan, supaya ini juga dapat mempengaruhi tidak terjadinya tabrakan antar departemen. Direkomendasikan untuk membuat kegiatan 2-4 kali kegiatan klub di setiap bulan. Ya, normalnya terkadang ada klub yang mungkin cuma 3 kali dalam 1 bulan, ada yang normal biasa 4 kali dalam 1 bulan, ataupun ada yang mungkin dibuat di luar daripada kelas normal hari Sabat. Itu juga tergantung kebutuhan. Dan direkomendasikan lamanya kegiatan pertemuan klub selama 90 menit. Ya, mungkin untuk adik-adik Adventurer yang masih dari early bird, mungkin akan waktu 90 menit tidak akan membosankan mereka. Tapi itu melihat
akan kebutuhan di klub. Ya, kita bisa adjust jika kita butuh. Membina adik-adik di dalam melakukan kegiatan pelayanan. Ini juga kita bisa melatih adik-adik kita untuk terlibat di dalam pelayanan, baik itu di gereja maupun outreach di luar, ataupun kunjungan pelayanan di rumah sakit, ataupun panti jompo, atau panti asuhan, ataupun kunjungan pelayan di lingkungan sekitar. Adventurer field trip ke taman lalu lintas, ke kebun binatang, dan pemadam kebakaran, seperti yang saya sampaikan tadi, tentu ini ada biaya, ataupun bisa jadi dari ada sponsor. Nah, tinggal kakak-kakak masukkan di dalam rencana kerja kita. Perkemahan keluarga, perkemahan anak-anak adventurer, ataupun pathfinder level club. Terkadang ada klub yang langsung menjalankan perkemahan tersebut bersamaan. Jadi adventurer dengan pathfinder. Nah, itu juga perlu dimasukkan di dalam rencana kerja kita. Kegiatan distrik dan conference, tentunya kita harus melihat. Terkadang ada distrik yang mempunyai kegiatan untuk sama-sama bisa dapat berkumpul, atau ada kegiatan pathfinder secara distrik atau adventurer secara distrik untuk menjalin kebersamaan sesama klub di distrik tersebut. Adventurer Leadership Training Seminar (AYMT CMT) yang dilaksanakan oleh daerah dan conference. Ini yang seperti saya sampaikan tadi, ini kita perlu perhatikan juga untuk membekali kakak-kakak kita untuk memiliki sumber daya yang memiliki wawasan untuk memajukan klub. Dan kegiatan Adventurer Fun Day yang dilakukan daerah ataupun conference, itu juga kita bisa lihat jika ada, dan tentunya ada penamatan adventurer. Dan ini juga kita harus masukkan di dalam program kerja kita. Dan ini adalah sumber pendapatan dana klub juga yang bisa kita lihat, ada subsidi dan penawaran dari anggaran gereja, ada yuran, dan biaya untuk setiap acara. Tentunya ini juga kita bisa buat menjadi sumber dana, contohnya fundraising. Nah, kita keluar sedikit, tetapi kita bisa mencari dana untuk menjadi menambah dana kas klub. Sewa atau pembelian seragam juga ini juga bisa menjadi pengeluaran daripada klub. Sumbangan untuk penggunaan khusus, tentunya ini kita melihat terkadang distrik punya kegiatan yang membutuhkan sumbangan sharing dana. Nah, ini juga bisa menjadi sumbangan khusus untuk kegiatan kita, ataupun ada sumbangan khusus untuk adik-adik kita yang membutuhkan akan bantuan kita. Dan tentunya ada penggalangan dana. Penggalangan dana ini adalah fundraising, dan nanti ini akan dibahas jelas oleh salah satu pemateri kita, Kak Alfian. Nanti akan dijabarkan lebih detail lagi bagaimana kita melakukan fundraising. Dan ini adalah sedikit program kerja adventurer, tapi ini saya hanya ambil tahun 2022 punya, dan ini bukanlah baku, jadi kakak-kakak bisa melihat mana yang menjadi kebutuhan dalam program kerja kita. Tentunya ada hari dan tanggal yang kita harus masukkan, dan ada dana budget yang akan kita buat, dan kita lihat juga apakah itu ada program dari daerah, atau dari uni, ataupun program jemaat kita. Tentu kita harus masukkan program-program tersebut. Jadi ini hanya sampel saja, kakak-kakak, bukanlah suatu hal yang baku. Kakak bisa mengkreatif setiap program yang kakak akan buat. Mau sebagus mungkin, itu tinggal tergantung kreativitas kita. Dan saya mengambil satu kutipan dari Panduan Direktur Adventurer, halaman 67. Gereja mungkin menyediakan dana untuk klub adventurer. Jika gereja melakukannya, kemungkinan akan serupa dengan dana yang diberikan untuk kelas-kelas sahabat anak-anak. Sumbangan selalu dapat diberikan pada klub melalui amplop persembahan, persepuluhan dengan catatan yang tertulis adventurer. Persembahan gereja juga dapat ditujukan untuk kebutuhan klub. Ini bisa kita lakukan pada saat Adventurer Day. Nah, seperti yang saya lakukan beberapa tahun terakhir, pada saat Pathfinder Day kita mengumpulkan dana sebagai persembahan khusus untuk Pathfinder Day. Dan sebagai ringkasan dari modul pembahasan ini, ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Bagaimana pentingnya membuat budget anggaran klub sehingga kita memiliki rencana program, baik jangka panjang dan jangka pendek. Itu bisa kita lihat dengan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harus kita hadiri, baik itu di level UNI, ataupun di level divisi, ataupun GC. Dan membuat budget anggaran di klub sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan klub untuk 1 tahun berjalan. Menjalankan yuran di klub akan sangat membantu kegiatan klub jika jemaat tidak memiliki dana untuk mendukung kegiatan klub kita. Libatkan pembina dan orang tua adik-adik adventurer di dalam mendukung kegiatan klub. Jadi bisa kita libatkan orang tua, mungkin bila kita kekurangan dana, kita bisa meminta bantuan. Tetapi
terkadang perlu kita perhatikan sebelum kita meminta kepada orang tua bantuan untuk kegiatan tersebut, akan lebih baik jika pembina-pembina tersebut sudah bisa membantu terlebih dahulu. Jika memiliki kekurangan, barulah kita meminta bantuan dari orang tua. Karena sudah ada iuran di dalam. Jika di klub sudah menjalankan iuran, maka iuran itulah bisa menjadi sumber pendapatan dan bisa digunakan untuk di dalam kegiatan klub. Membuat persembahan khusus pada Adventurer Day dengan persetujuan dari anggota majelis. Dan quotation yang saya bisa berikan pada kakak-kakak dari Zig Ziglar yang berbunyi, better to train someone and lose them than to not train them and keep them. Jadi bersyukur kakak-kakak saat ini telah mengikuti pelatihan ini dan telah menambah wawasan. Walaupun suatu saat nanti kakak akan beristirahat atau cuti dari pelayanan pemuda junior, tetapi paling tidak kakak-kakak sudah mendapatkan wawasan yang bisa kakak-kakak bagikan baik di dalam tahun ini ataupun di pelayanan tahun yang akan datang. Daripada kita tetap menggunakan kakak-kakak tetapi tidak mau mengembangkan wawasan pemikiran mereka, dan itu akan sangat berefek pada klub di dalam kemajuan klub tersebut. Dalam Roma 13 ayat 8 berbunyi, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Terima kasih, dan happy Club Finance Managing buat kakak-kakak semua. Selamat melayani untuk di tahun ini ataupun di tahun 2023. Dan melalui kelas materi ini, semoga kita bisa dapat aplikasikan di dalam klub dan di dalam pelayanan kita untuk memajukan di klub kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.